I think the general population doesn't really know how technology works. They just expect someone else to figure it out for them. Technology, as much as it is a science, it's also an art, because you can have things range from security, and that same information, the same process can also create a video game, which are two completely different things. The moment when it clicked was when I took a computer science class here, and I was like, hey, this is pretty fun. And I'd love to actually see how video games work. Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Di sini saya sebagai mahasiswa TRPL izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Irfan Rizky dengan NPM 2578353. Akan membuat video tugas 1 untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi materi. Tugas kali ini membahas tentang komputer dan jaringan, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak dan perangkat jaringan. Guys, kita mulai videonya. Pertama-tama kita akan membahas perangkat keras terlebih dahulu, lalu perangkat lunak, selanjutnya akan membahas perangkat jaringan. Perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Contohnya ada beberapa jenis, yaitu input, proses, output, dan storage, dan peripheral. Definisi input. Input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, seperti keyboard, mouse, dan sebagainya. Contohnya saat kita mengetik di keyboard nih, data masuk ke komputer lewat perangkat input ini. Tuh. Lalu proses. Proses adalah otak komputer, yaitu Central Processing Unit. Biasa disebut CPU. CPU yang memproses semua data dan instruksi yang kita berikan. Contohnya saat kamu bermain game, ya, CPU dan RAM ini bekerja untuk menghitung grafik dan jalannya cerita di dalam game. Lalu output, ini adalah alat yang menampilkan hasil proses komputer seperti monitor, printer, dan speaker. Contohnya itu tugas yang kamu ketik di layar monitor, gitu. Lalu storage. Storage ini adalah tempat menyimpan data, contohnya hard disk, SSD, flash disk. Data yang kita simpan di sini biasanya diakses, bisa kapan saja diakses. Lalu peripheral. Perangkat tambahan yang memperluas fungsi komputer seperti webcam, headset, printer, dan speaker. Eksternal. Selanjutnya perangkat lunak atau software. Software adalah program yang menjalankan komputer dan membuat hardware bisa bekerja. Contohnya ada beberapa jenis, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan aplikasi. Sistem operasi ini adalah software utama yang mengatur semua hardware dan software lain. Contohnya Windows, macOS, dan Linux. Lalu bahasa pemrograman. Ini adalah bahasa yang digunakan membuat software. Contohnya Python, Java, dan C++. Lalu aplikasi. Program yang kita gunakan sehari-hari seperti Microsoft Word untuk mengetik, Google Chrome untuk browsing, dan aplikasi game-game seperti Free Fire, PUBG, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain.
Contohnya router untuk menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur lalu lintas data. Switch menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Modem menghubungkan jaringan lokal ke internet. Lalu access point memperluas jaringan Wi-Fi agar sinyal bisa menjangkau area lebih luas. Jadi itu saja penjelasan singkat tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Semoga vlog ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang komputer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Stand up tall, this is a wake-up call. Never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain. All for one and one for all.